Oke, selamat bertemu kembali dalam acara pembelajaran kita, khususnya anak-anak yang kelas 11. Pada saat ini atau kali ini kita akan mempelajari mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, hidrokarbon dan minyak bumi. Ini bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mungkin dari gambar ini bisa kamu lihat. Ya, bisa kamu lihat penyulingan minyak bumi yang ada di lautan. Kemudian di sini ada hidrokarbon. Hidrokarbon dari namanya saja hidrokarbon berarti ada hidrogen dan ada karbon, begitu ya. Ada hidrogen dan juga ada karbon. Lalu sebelum sampai nanti kita menjadi mempelajari lebih dalam, kita terlebih dahulu masuk dulu ke ya. Jadi ada yang disebut dengan senyawa organik dengan senyawa anorganik, begitu ya. Nah, senyawa organik dan anorganik mempunyai perbedaan dalam hal kereaktifan, titik cair dan titik didih serta kelarutan. Oke, jadi senyawa organik dan anorganik mempunyai perbedaan dalam hal kereaktifan, titik cair dan titik didih serta kelarutan. Perbedaannya yaitu senyawa organik mempunyai kereaktifan, titik didih dan titik cair yang lebih rendah dibanding dengan senyawa anorganik. Ya, jadi yang organik itu reaktifannya, titik didih dan titik cairnya lebih rendah dibanding dengan senyawa anorganik. Kemudian kelarutannya bagaimana? Kelarutannya senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Nah, apa itu pelarut non-polar? Nanti bukan nanti ya, dulu sudah dipelajari ya. Non-polar itu senyawa-senyawanya apa saja, kemudian polar itu seperti apa ya. Yang non polar seperti alkohol, daripada pelarut polar seperti air. Kenapa polar, kenapa non polar? Kelas 10 dulu sudah dipelajari ya. Kemudian senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut air. Nah, itu sedikit permulaan ya. Nah, sekarang kita masuk dulu membahas mengenai karbon. Karbon itu khasnya apa sih begitu ya? Khasnya apa sih begitu? Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita kamu terlebih dahulu mengetahui yang ada pembagian hidrokarbon dulu ya. Pembagian hidrokarbon dulu yang ini. Oke. Pembagian hidrokarbon, masuk dulu sini. Sebentar. Nah, hidrokarbon kalau kamu lihat di sini, hidrokarbon kita besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Nah, hidrokarbon, kalau kamu lihat ini, hidrokarbon terdiri dari dua. Ada yang alifatik, ada yang siklik. Ya, ada yang alifatik, ada yang siklik. Oke, yang alifatik itu artinya apa? Yang alifatik itu rantai atom C-nya terbuka. Rantai atom C-nya terbuka. Nah, dulu kelas 10 kamu sudah sudah diajari mengenai setiap atom C itu ya. Misalnya atom C itu dulu elektron terluarnya ada 4 seperti itu ya. Oke. Nah, supaya dia stabil, maka dia harus menerima misalnya 4 lagi elektron gitu ya. Sehingga dia stabil. Stabil itu berapa? Kamu juga udah tahu ya. Jadi stabil itu adalah 8 misalnya. Ya, nah si C itu 8. Oke, atau boleh juga ini yang pasangan-pasangan elektron seperti ini, bisa dibuat juga menjadi tanda garis ya. Karena itu kamu sering melihat seperti ini. C, kemudian di sini H, lalu di sisi kanan juga H, kemudian sisi
kiri juga H, kemudian di bawahnya juga H. Oke, ini, kemudian di sini juga H. Oke, seperti itu ya. Oke, atau boleh juga disingkat dengan C, yaitu dengan hanya sebanyak 4. Seperti itu, C, A, 4. Jadi ingat saja, ketika misalnya satu atom C itu mempunyai tangan sebanyak 4, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi alifatik itu artinya rantai atom C-nya terbuka. Rantai atom C terbuka itu berarti misalnya sudah ada di sini C tadi, dia terbuka. Jadi misalnya boleh atom C-nya di sini, kemudian masih ada kemungkinan atom C itu kamu tempatkan di mana? Boleh di sini, nggak boleh. Ya, kemudian boleh di sini, tidak boleh juga. Jadi kemanapun boleh kamu masukkan. Ya, jadi rantai atom C-nya itu terbuka. Ya, di sini juga bisa, ke bawah juga bisa, begitu ya. Di sini juga bisa. Oke, agar kamu ngerti mengenai yang namanya rantai atom C-nya terbuka ya. Kemudian siklik itu siklo, berarti rantai atom C-nya itu siklus membentuk bulatan seperti itu ya. Misalnya kalau kamu buat itu seperti ini misalnya ya. Kemudian di sini ada C, kemudian di sini ada C lagi ya, kemudian di sini ditutup gitu ya. Oke, jadi ini membentuk satu siklus bulatan begitu ya. Atau boleh juga seperti ini, di sini ada C, di sini ada C, lalu di sini ada C. Kalau misalnya ada C nya ada sebanyak 4 ya. Kemudian sini ini kemari, jadi membentuk siklus seperti itu. Oke, nah itu siklik ya, siklik. Kemudian senyawa alifatik itu dibagi dua, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh berarti kalau dia ikatannya itu semua seperti ini, ikatannya itu adalah semua single bond. Oke, jadi ini adalah single bond. Oke, nah yang tidak jenuh itu, yang jenuh itu nanti alkana ya, berakhiran dengan ana semua. Oke, berakhiran dengan ana semua. Jadi kalau ana semua berarti dia single bond. Nah yang tidak jenuh itu ada dua, yaitu alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Oke, berakhiran dengan ena, berakhiran dengan una. Kalau alkena, ciri-cirinya itu adalah ada double bond. Kemudian kalau alkuna itu berakhiran dengan una, ada triple bond. Seperti itu. Oke, triple bond. Artinya apa, Sir? Jadi kalau misalnya alkena itu, kalau ini kan tadi C seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia alkena itu ada double bondnya, berarti misalnya di sini C, lalu ini double bondnya, kemudian di sini C. Berarti kalau kamu mau melengkapinya, ini kan sudah ada dua tangannya, berarti C-nya itu kurang dua lagi, berarti di sini ada satu lagi, di sini ada satu lagi. Oke, boleh di bawah nggak? Boleh aja. Ya boleh samping nggak? Boleh aja. Pokoknya tangan C itu apa namanya ada sebanyak 4. Seperti itu ya. Itu kalau dia double bond. Kalau triple bond sama aja, berarti kalau misalnya di sini ada C, ini triple bond, kemudian di sini C, lalu tangannya sudah ada berapa? Yang C ini tangannya udah 3, berarti kurang satu lagi. Satu lagi ini, berarti ini adalah satu lagi juga tangannya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang siklik itu tadi, alifatik ya, alifatik ingat tadi terbuka. Kalau yang siklik itu dibagi dua, yaitu alisiklik dan juga aromatik. Alisiklik itu berarti dia siklik terbentuk dari alisiklik, berarti rantai atom C semua. Jadi misalnya ini namanya alsiklik. Ya, alsiklik ini juga sama. Nah, kalau 5 juga sama ya. Kalau misalnya kamu buat sini 1, kemudian di sini 1, lalu ini 1, lalu jadi kalau misalnya kamu hubungkan ini kemari, lalu ini ke sini,
pokoknya membentuk siklus gitu ya. Oke, ini juga alsiklik. Kalau aromatik itu biasanya di antara alsiklik ini tadi ada double bondnya, ya. Jadi misalnya nanti kamu baca itu ada benzena begitu ya. Jadi ada benzena di antara sikliknya itu, ini membentuk siklik. Kalau misalnya seperti ini, berarti dia adalah asiklik. Tapi kalau misalnya ada double bondnya, misalnya seperti terdapat pada benzena, ada double bond ini, lalu di sini itu namanya aromatik. Oke, itu ya. Jadi pembagian hidrokarbon itu seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita hapus dulu. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada keterangannya, kamu lihat nanti ya. Ya. Hidrokarbon jenuh. Nah, kalau jenuh itu berarti artinya itu adalah single bond. Tadi ya. Kalau tadi yang tidak jenuh ada alkena, alkuna yang double bond dengan triple bond. Oke. Lalu yang rantai tertutup itu tadi adalah yang siklik ya, yang siklik. Nah, yang siklik itu seperti ini. Oke, tadi saya sudah gambarkan, ini siklik. Ya, siklik ada C-nya 4, ada C-nya ini juga 4. Nah, jadi kalau siklik itu boleh juga single bond, boleh juga double bond. Seperti itu. Boleh triple bond nggak mungkin, karena nanti si tangannya menjadi 5. Ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini menjadi aromatik karena di dalam sikliknya itu ada double bondnya, ya. Nah, senyawa homosiklik atau karbosiklik merupakan senyawa siklik yang atom lingkarnya hanya tersusun dari atom C. Ya, karbosiklik namanya juga karbosiklik. Berarti sikliknya itu terdiri dari karbon semua. Oke. Nah, contoh-contohnya itu ada di sini. Ya, nama-namanya nanti nggak usah dihafal dulu. Oke, yang jelas ini karbosiklik semua yang sudut-sudutnya itu adalah atom C. Oke, atom C ya. Oke. Nah, kalau yang heterosiklik bagaimana? Kalau yang heterosiklik itu sikliknya ada unsur lain selain C. Ya, ada unsur lain selain unsur C, tapi dia membentuk siklik. Misalnya seperti ini. Ini kan siklik nih. Tertutup ya. Oke. Nah, tetapi ada unsur lain selain karbon, misalnya ini nitrogen. Kemudian ini ada oksigen, ada sulfur. Oke. Ada nitrogen, ada sulfur, ada nitrogen, ada nitrogen. Oke, itu namanya heterosiklik. Oke. Nah, jadi dari situ kamu sudah harus menguasai yang namanya pembagian hidrokarbon, yaitu alifatik dan siklik ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Kekasan atom karbon, kemampuan atom karbon itu berikatan dengan atom C lainnya ya. Karena C itu elektron keluarnya 4, maka dia banyak sekali senyawanya ya. Oke, banyak sekali senyawa-senyawanya. Oke. Kita masuk dulu, ada yang disebut dengan yang ini atom C primer, atom C sekunder, kemudian atom C tersier. Atom C tersier begitu ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini pengertiannya dulu ya. Pengertiannya. Atom C primer, diperhatikan benar-benar nih. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Atom C primer mengikat satu atom C lainnya. Jadi kalau kamu misalnya berdiri, kamu gandeng satu orang ya, kamu pegang tangan satu orang, berarti dia itu kamu adalah atom C primer.
ya. Kemudian kalau dia atom C sekunder, berarti atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Berarti kalau misalnya kamu berdiri, kemudian tangan kiri kamu dipegang orang lain, tangan kanan kamu dipegang orang lain juga, maka kamu atom C sekunder, ya, diikat oleh dua atom C yang lain. Kemudian kalau tersier bagaimana? Tersier berarti diikat oleh tiga atom C yang lain. Sedangkan kuaterner, ada yang kuaterner nanti, berarti diikat oleh 4 atom C yang lain. Oke, nah kita coba gambarkan ya, kita coba gambarkan dulu biar lebih jelas yang mana primer, kemudian yang mana sekunder, yang mana tersier. Oke, kita gambar dulu. Intinya yang harus kamu kuasai adalah setiap atom C itu tangannya harus 4, ya, tangannya harus 4. Oke, nah misalnya saya gambarkan di sini. Misalnya ada satu atom C, ya, kita buat di sini atom C dulu. Oke, kemudian tangan C itu misalnya adalah 4. Aduh ya ini ya. Oke, tangannya 4. Ya. Nah, biasanya setiap tangan itu adalah isinya H, ya, H. Oke. Nah, misalnya saya tambahkan lagi di sini satu lagi C, kemudian ini tangannya sudah 1, berarti kurang 3 lagi. Berarti di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 1 lagi. Oke. Boleh nggak saya tambahkan di sini lagi? Boleh, kita tambahkan di sini. Nah, tangannya udah 1 ini, maka di sini kurang 3 lagi. Makanya dibilang tadi rantai atom C-nya adalah terbuka seperti itu ya. Lalu, oh saya mau tambahkan di sini juga. Oh nggak apa-apa, tambahkan di sini. Berarti di sini H, di sini ini, kemudian di sini ada tangannya lagi. Lanjut lagi, misalnya, oh saya mau tambahkan di sini, ya. Oke, nah kalau seperti ini tangannya yang ini kan sudah 2, tuh 2 berarti. Sorry. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu buat di sini, jadi C lagi seperti itu ya, C lagi. Nah, ini mau kamu hubungkan lagi ke sini. Berarti tangan yang ini kan C-nya tangannya udah 2, berarti kurang 2 lagi. Berarti di sini 1 lagi, di sini 1 lagi. Oke. Nah, boleh nggak saya tambah lagi ke sini? Ya boleh aja, tambahkan terus-terusan nggak apa-apa. Oke. Tambahkan terus, di sini misalnya CH, kemudian di sini. Nah, jadi ingat setiap garis-garisnya itu adalah H, ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini H, lalu di sini H, lalu di sini juga H, lalu di sini H, ini juga H. Oke, H yang di sini punya si C yang di bawah ya. Kemudian di sini juga H. Oke, kemudian di sini juga H. Ya, jadi setiap tangan-tangan yang itu ingat aja ini H, berarti yang di sini juga H. Oke, nah tadi dikatakan kalau dia misalnya adalah atom C primer adalah atom C yang diikat oleh satu atom C yang lain. Kira-kira yang manakah yang merupakan atom C primer dari gambar yang saya tuliskan di depan? Oke, yang mana kira-kira menurut kamu yang merupakan atom C primer? Ya, jadi kalau misalnya saya tuliskan sini ya. Ini misalnya atom C nomor 1, kemudian ini nomor 2,
Ini misalnya nomor 3, ini misalnya nomor 4, oke, ini nomor 5, ini nomor 6. Berarti ada C-nya sebanyak 6 ya. Oke, nomor berapa yang merupakan atom C primer? Ya, atom C primer yang mana? Yang diikat oleh satu atom C yang lain. Atau boleh juga rumus ini biar kamu jangan bingung, boleh juga kamu persingkat rumusnya. Misalnya nomor 1. Nomor 1 itu kan C hanya 3. Berarti kamu tuliskan di sini C, lalu di sini H. Gitu ya, berarti 3. Oke. Lalu ada tangannya. Ini mengatakan terikat begitu ya, terikat ke C yang di sini. Di sini, kemudian yang C yang nomor 2 itu terikat ke atas dan juga terikat ke bawah. Ini ya, diikat oleh C dengan H3 juga. C, H3. Oke. Ini kamu tuliskan CH3, lalu yang di bawah juga CH3. Yang ini ya. Oke, CH3. Oke, lalu ke sebelah kanan lagi C nomor 5, C hanya 2. Oke, C hanya 2. Lalu ke kanan itu adalah C dengan hanya 3. Oke. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini nomor 1 tadi, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6. Berarti yang primer yang mana? Atom C primer nomor berapa saja? Yang diikat oleh satu atom C yang lain. Nah, jadi gampangnya itu dulu kalau kamu lihat, ini kan C itu tadi tangannya 4, ini kan udah 3, berarti tinggal satu lagi nih. Oke, berarti kalau dia CH3 itu, pasti dia adalah atom C primer. Ya, karena cuma satu dia berikatan dengan atom C yang lain. Oke, berarti di sini yang primer itu 1, 2, 3, 4. Berarti yang primernya ada 4. Oke, nah yang sekunder tadi adalah diikat oleh 2 atom C yang lain. Berarti kalau C tadi tangannya 4 sudah diikat 2, berarti tinggal 2, berarti CH2. Jadi C yang di ini diikat oleh atom C nomor 2 ini diikat oleh atom C nomor 6. Ya, berarti sekundernya 1. Tersier ada nggak? Tersier berarti diikat oleh 3 atom C yang lain, berarti dia hanya CH. Ada nggak? Di sini nggak ada, berarti tidak ada. Ya, lalu ada nggak yang quaterner? Quaterner berarti diikat oleh 4 atom C yang lain, berarti atom C yang ini nomor 2 ini diikat oleh 1 ini, nomor 5 dan nomor 4. Oke, berarti yang quaterner ada 1. Oke, ada 1 ya. Nah, diharapkan kamu menguasai apa yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, quaterner. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sudah tadi atom C primer, sekunder, tersier. Nah, ini senyawa karbon adalah senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen, itu senyawa hidrokarbon. Oke, namanya hidrokarbon, berarti senyawa terdiri atas hidrogen dengan karbon. Berdasarkan jenis ikatan atom-atom karbon, maka senyawa hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Tadi sudah ya. Yang jenuh tadi ciri-cirinya adalah single bond, sedangkan kalau tidak jenuh ciri-cirinya adalah ada double bond, ada triple bond. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kamu harus kuasai dulu
Yang ini bentar. Oke, kita masuk ke yang jenuh dulu ya. Yang jenuh dulu berarti semua senyawanya itu adalah single bond. Single bond berarti kalau misalnya CH4, kamu harus bisa menggambarkan CH4. CH4 ya. Jadi kalau misalnya ini udah kita gambar sebenarnya tadi, misalnya C hanya 4, berarti seperti itu. Ini rumus strukturnya ya, rumus strukturnya seperti ini. CH4 jadi ada di sini, di sini ada tangan-tangannya, pokoknya ada tangan-tangannya seperti itu ya. Setiap tangan itu adalah H gitu ya. Oke, nah, seperti itu ya. Nah, itu ada rumus molekulnya CH4, kemudian namanya metana. Nah, kamu nanti belajar hafal metana ya. Kalau N sama dengan 1 berarti CH4 ini pada alkana ya. Alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10 ya. Nah, ini ada rumus molekulnya C2H4. C2H4 sampai dengan C10H20. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya C2H4 itu rumus strukturnya bagaimana? Berarti kamu tinggal gambar aja, nanti ada C-nya 2. Oke. Misalnya C2H6 ya, kalau C2H4 itu pada alkena. Oke, ini ya. Berarti ini tangannya sudah ada 1. Berarti kurang berapa? Berarti kurang 3. Berarti di sini CH3. Boleh tulisnya, boleh tulis seperti ini ya, atau boleh juga CH3, C-nya di bawah, di depan hanya di belakang. Berarti ini juga berapa? CH3 ya. Oke, ini CH3 juga. Ya. Nah, kalau C5H12 bagaimana? Tinggal gambar aja nanti 1, kemudian 2, ini ya, kemudian 3, 4, ini. Oke, 5. Oke, tinggal nanti diorati di sini CH3, CH2, 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 CH3 seperti itu. Nah, kalau 10 bagaimana? Sama saja. Deretkan semua 10-10-nya, C sampai 10 begitu ya. Nah, di sini dikatakan ini dari golongan alkana, Nanti kalau misalnya kamu lihat dari rumusnya ini CH4, kalau N sama dengan 1, C-nya 1 hanya 4, kalau N-nya 2 hanya 6, N-nya 3 hanya 8. Dari situ nanti bisa kamu temukan rumus. Kalau berakhiran dengan ana, maka rumus umumnya itu adalah CnH2n tambah 2. Ya, CnH2n tambah 2. Oke. Ya, berarti jenuh ya, karena semuanya itu adalah single bond. Nah, kalau alkena bagaimana? Alkena itu kalau kamu lihat C2H4, ini nggak ada N sama dengan 1 ya, karena dia harus ada double bond, berarti dia harus ada diantarai atom C, berarti minimal C-nya 2. Oke, nah C2H4, C3H6, C4H8, berarti kalau misalnya sudah ada rumus molekul seperti ini, rumus umumnya apa? Rumus umumnya adalah CnH2n. Berarti ini CnH2n. Oke. Nah, misalnya menggambar rumus strukturnya bagaimana? Ini kan N sama dengan 2, berarti C2H4. Berarti C-nya ada 2, hanya kok ada 4. Ingat tadi kalau dia adalah alkena ena ini ya. Oke, ena itu berarti ada double bond. Berarti di sini ada double bond. Oke. Nah, berarti sisanya berapa? Ini kan C ini tangannya udah 2, berarti kurang 2 lagi. Berarti di sini 2. Oke. Lalu ini juga sama, di sini juga CH2. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi C-nya ada 2, hanya ada sebanyak 4. Ya. Oke. Lalu selanjutnya juga sama.
Ya, kalau misalnya C9 H18, gambar nanti C-nya 9, kemudian hanya 18. Double bondnya di mana? Di mana saja boleh, terserah kamu. Mana aja ya. Oke, kalau misalnya alkuna bagaimana? Alkuna itu kalau kamu lihat di sini rumus molekulnya C2H2, kemudian C3H4, C4H6. Dari sini bisa kamu tentukan rumusnya enggak? Berarti dari sini, dari rumus molekulnya bisa kita tentukan rumusnya adalah CN H2N minus harusnya huruf apa namanya, huruf kecil ya. Oke, harusnya huruf kecil. Oke, H2N ini H2N minus 2. Oke, itu rumus umumnya. Jadi bedakan nanti ya, rumus molekul, kemudian rumus struktur, kemudian rumus umum. Ya, rumus umum, rumus molekul, dan juga rumus struktur. Supaya jangan salah-salah nanti di ulangan yang ditanyakan apa, dijawabnya apa, seperti itu. Oke. Nah, ini kamu pelajari nanti, kamu hafal ya. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Karena di sini juga sama ya. Cuma akhiran ana ganti dengan ena. Kemudian kalau di sini alkuna akhiran ana ganti dengan una. Ya. Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena sampai dengan dekena. Ini etuna, propuna sampai dengan dekuna. Oke, itu harus dihafal ya. Kalau alkana hafal, biasanya alkena dengan alkuna pasti hafal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya, alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n minus 2n jumlah karbon dalam tiap molekul ya. Nah, kemudian di sini dikatakan setiap rumus pada alkana, alkena, alkuna mempunyai perbedaan jumlah atom C sebanyak 1 atom dan jumlah atom H sebanyak 2 atom atau berbeda sebesar CH2. Ya. Oke. Kita masuk dulu alkana ya. Alkana, sumber alkana terbanyak adalah minyak bumi dan gas alam. Alkana diperoleh dari minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Oke, alkana mempunyai senyawa hidrokarbon jenuh. Jadi ingat, alkana itu, kita buat di sini, alkana itu saya sambil jelasin ya. Jadi tadi alkana mengingatkan lagi, ini anak. Si anak, ingat bahwa dia adalah senyawa hidrokarbon jenuh, berarti semuanya itu adalah single bond. Jadi ciri-ciri alkana itu single bond gitu ya. Oke. Yang mempunyai daya gabung kecil ya. Kalau udah jenuh, maka daya gabungnya juga kecil kan. Rantai karbon pada alkana dapat terbuka alifatik, dapat juga bercabang, dapat juga tertutup atau aromatik. Jadi misalnya alifatik itu terbuka, kemudian ada juga yang bercabang. Kalau misalnya seperti ini, berarti dia adalah rantai lurus, ya, rantai lurus. Oke, tapi ketika misalnya ditambahkan di sini 1, C-nya seperti ini, C ya, bukan H ya, maka dia sudah bercabang. Oke, nah boleh juga alisiklik, boleh juga aromatik. Oke, nah kemudian dikatakan senyawa alkana banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, banyak dijumpai ya. Misalnya alkana itu
gas metana. Gas metana berarti CH4 ya, atau di gas di rumah. Di rumah-rumah itu ada yang namanya LPG ya. LPG mungkin kamu sering lihat ada metana, ada etana, ada propana sampai propana ya. Oke. Lalu nah, kita masuk dulu si alkana semua. Tadi sudah rumus strukturnya seperti ini. 1C hanya 4. Rumus molekulnya tadi CH4 sudah. Kemudian atau boleh juga kamu gambar nanti dengan ada yang namanya molimot ya. Kalau apa namanya CH4 itu bentuk molekulnya seperti ini. Oke, lalu misalnya C2H6, C-nya 2 hanya 6. Nah, bentuk molekulnya seperti ini. Oke, dilanjut dengan yang lain juga sama. Kalau C36 ya sama juga CH3, CH2, CH3 ya. Nah, kalau kamu lihat di sini rumus molekul, nama, titik didih, kemudian wujudnya. Nah, jadi semakin ke bawah, kalau kamu lihat titik didihnya semakin bagaimana? Semakin besar ya. Jadi jumlah atom C-nya semakin banyak, berarti massa molekul relatifnya semakin besar. Maka titik didihnya juga akan semakin tinggi ya. Kemudian suhu pada suhu kamar wujudnya seperti apa? Kalau 1, 2, 3, 4 gas, kemudian selanjutnya adalah cair. Oke, itu sifat alkana. Ingat, semakin tinggi banyak atom C-nya, titik D-nya semakin tinggi. Nah, yang pertama kita masuk tata nama alkana dulu. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Ini saya kasih contoh aja. Misalnya gini. Kita kasih contoh. Misalnya, tadi dikatakan adalah menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama. Misalnya ada dibuat seperti ini. 1, 2, 3. Oke, ini lurus atau bercabang? Lurus ya, jadi bisa seperti ini, membentuk garis. Oke, nah kalau misalnya saya tambahkan kemarin, ini lurus atau bercabang? Pasti bercabang karena ini ada cabangnya 1. Yang lurusnya yang mana? Yang ini yang lurusnya. Oke, kalau misalnya ditambahkan ini lagi. Oke, nah ini juga bercabang ya, tapi bercabang. Lalu yang dimaksud dengan nomor 1 yang mana? Menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai pokok. Jadi kalau misalnya kamu hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kan rantai terpanjang. Nah, tapi kalau misalnya kamu hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke sini 1, 2, 3, 4. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya dibuat seperti ini, ini kita lengkapin dulu. Misalnya ini menjadi CH berapa? Ini kan tangannya udah 1, berarti ini CH3. Oke, ini CH2. Ini tangan ini sudah berapa? 1, 2, 3, berarti CH. Ini CH2, ini CH2, ini CH3. Ya. Nah, kalau kamu lihat seperti ini, berapakah rantai atom terpanjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 ya. Coba hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ya, coba kita hitung dari bawah. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nah, berarti yang dihitung itu adalah yang ini, dari bawah. Ini rantai terpanjangnya. Oke, itu rantai terpanjangnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk dulu nomor 2, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Cabang adalah gugus yang diperoleh dari suatu atom hidrogen melepaskan alkana sehingga mempunyai rumus CnH2n+1. Berarti CnH2n+1 ya. Itu namanya alkil. Berarti semua nama-nama yang tadi itu berakhiran dengan il. Oke. Nah, cabang biasa disingkat dengan R. Nama cabang diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana dengan akhiran il, ya, atau dikenal dengan nama alkil. Jadi kalau tadi kamu sudah hafal metana, etana sampai dengan dekana, sekarang coba sebutkan mulai dari N sama dengan 1 metil, ya, mulai dari metil sampai dekil. Ya, jadi sekarang kalau misalnya ada orang dekil, jangan dibilang dekil begitu ya. Dekil, sakit hati kalau dibilang dekil, tapi bilang aja rumusnya dekil itu adalah C berapa H berapa. Nah, rumus umumnya tadi kan sudah ada nih. Ini rumus CnH2n tambah 1. Berarti kalau dia dekil 10 deka C10 H 2 kali 10 tambah 1. Berarti C10 H21. Ya, jadi dari metil sampai dengan dekil kamu harus hafal. Kemudian menetapkan nomor atom-atom C dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung terdekat dengan cabang sehingga atom C mengikat cabang terdapat nomor kecil. Nah, nanti kamu baca ini ya. Baca. Baru nanti kamu bisa membuat namanya. Ya. Oke. Nah, sampai di situ dulu ya, sampai tata nama dulu ya. Nanti contoh-contohnya dan rumusnya kita pelajari sampai pertemuan berikutnya. Oke. Sekian, thank you. Oke, selamat bertemu kembali dalam acara pembelajaran kita, khususnya anak-anak yang kelas 11. Pada saat ini atau kali ini kita akan mempelajari mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, hidrokarbon dan minyak bumi. Ini bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mungkin dari gambar ini bisa kamu lihat. Ya, bisa kamu lihat penyulingan minyak bumi yang ada di lautan. Kemudian di sini ada hidrokarbon. Dari namanya saja hidrokarbon berarti ada hidrogen dan ada karbon, gitu ya. Ada hidrogen dan juga ada karbon. Lalu sebelum sampai nanti kita menjadi mempelajari lebih dalam, kita terlebih dahulu masuk dulu ke ya. Jadi ada yang disebut dengan senyawa organik dengan senyawa anorganik, begitu ya. Nah, senyawa organik dan anorganik mempunyai perbedaan dalam hal kereaktifan, titik cair dan titik didih serta kelarutan. Oke, jadi senyawa organik dan anorganik mempunyai perbedaan dalam hal kereaktifan, titik cair dan titik didih serta kelarutan. Perbedaannya yaitu senyawa organik mempunyai kereaktifan titik didih dan titik cair yang lebih rendah dibanding dengan senyawa anorganik. Ya, jadi yang organik itu reaktifannya, titik didih dan titik cairnya lebih rendah dibanding dengan senyawa anorganik. Kemudian kelarutannya bagaimana? Kelarutannya senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Nah, apa itu pelarut non-polar? Nanti bukan nanti ya, dulu sudah dipelajari ya. Non-polar itu senyawa-senyawanya apa saja, kemudian polar itu seperti apa ya. Yang non-polar seperti alkohol,
daripada pelarut polar seperti air. Kenapa polar, kenapa non polar? Kelas 10 dulu sudah dipelajari ya. Kemudian senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut air. Nah, itu sedikit permulaan ya. Nah, sekarang kita masuk dulu membahas mengenai karbon. Karbon itu khasnya apa sih begitu ya? Khasnya apa sih begitu? Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita kamu terlebih dahulu mengetahui yang ada pembagian hidrokarbon dulu ya. Pembagian hidrokarbon dulu yang ini. Pembagian hidrokarbon masuk dulu sini. Sebentar. Nah, hidrokarbon kalau kamu lihat di sini, hidrokarbon kita besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Nah, hidrokarbon kalau kamu lihat ini, hidrokarbon terdiri dari dua. Ada yang alifatik, ada yang siklik. Ya, ada yang alifatik, ada yang siklik. Oke, yang alifatik itu artinya apa? Yang alifatik itu rantai atom C-nya terbuka. Rantai atom C-nya terbuka. Nah, dulu kelas 10 kamu sudah sudah diajari mengenai setiap atom C itu ya. Misalnya atom C itu dulu elektron terluarnya ada 4 seperti itu ya. Oke. Nah, supaya dia stabil, maka dia harus menerima misalnya 4 lagi elektron gitu ya. Sehingga dia stabil. Stabil itu berapa? Kamu juga udah tahu ya. Berarti stabil itu adalah 8 misalnya. Ya, nah si C itu 8. Oke, atau boleh juga ini yang pasangan-pasangan elektron seperti ini, bisa dibuat juga menjadi tanda garis ya. Karena itu kamu sering melihat seperti ini. C, kemudian di sini H, lalu di sisi kanan juga H, kemudian sisi kiri juga H, kemudian di bawahnya juga H. Oke, ini kemudian di sini juga H. Oke, seperti itu ya. Oke, atau boleh juga disingkat dengan C, yaitu dengan hanya sebanyak 4. Seperti itu, C, A, 4. Jadi ingat saja, ketika misalnya satu atom C itu mempunyai tangan sebanyak 4, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi alifatik itu artinya rantai atom C-nya terbuka. Rantai atom C terbuka itu berarti misalnya sudah ada di sini C tadi, dia terbuka. Jadi misalnya boleh atom C-nya di sini, kemudian masih ada kemungkinan atom C itu kamu tempatkan di mana? Boleh di sini, nggak boleh. Ya, kemudian boleh di sini, tidak boleh juga. Jadi kemanapun boleh kamu masukkan. Ya, jadi rantai atom C-nya itu terbuka. Ya, sini juga bisa, ke bawah juga bisa, begitu ya. Sini juga bisa. Oke, agar kamu ngerti mengenai yang namanya rantai atom C-nya terbuka ya. Kemudian siklik itu siklo, berarti rantai atom C-nya itu siklus membentuk bulatan seperti itu ya. Misalnya kalau kamu buat itu seperti ini misalnya ya. Kemudian di sini ada C, kemudian di sini ada C lagi ya, kemudian di sini ditutup gitu ya. Oke, jadi ini membentuk satu siklus bulatan begitu ya. Atau boleh juga seperti ini, di sini ada C, di sini ada C, lalu di sini ada C. Kalau misalnya ada C-nya ada sebanyak 4 ya.
kemudian sini ini kemari, jadi membentuk siklus seperti itu. Oke, nah itu siklik ya, siklik. Kemudian senyawa alifatik itu dibagi dua, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh berarti kalau dia ikatannya itu semua seperti ini, ikatannya itu adalah semua single bond. Oke, jadi ini adalah single bond. Oke, nah yang tidak jenuh itu, yang jenuh itu nanti alkana ya, berakhiran dengan ana semua. Oke, berakhiran dengan ana semua. Jadi kalau ana semua berarti dia single bond. Nah yang tidak jenuh itu ada dua, yaitu alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Oke, berakhiran dengan ena, berakhiran dengan una. Kalau alkena, ciri-cirinya itu adalah ada double bond. Kemudian kalau alkuna itu berakhiran dengan una, ada triple bond. Seperti itu. Oke, triple bond. Artinya apa, Sir? Jadi kalau misalnya alkena itu, kalau ini kan tadi C seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia alkena itu ada double bondnya, berarti misalnya di sini C, lalu ini double bondnya, kemudian di sini C. Berarti kalau kamu mau melengkapinya, ini kan sudah ada dua tangannya, berarti C-nya itu kurang dua lagi, berarti di sini ada satu lagi, di sini ada satu lagi. Oke, boleh di bawah nggak? Boleh aja. Ya boleh samping nggak? Boleh aja. Pokoknya tangan C itu apa namanya? Ada sebanyak 4. Seperti itu ya. Itu kalau dia double bond. Kalau triple bond sama aja, berarti kalau misalnya di sini ada C, ini triple bond, kemudian di sini C, lalu tangannya sudah ada berapa? Yang C ini tangannya udah 3, berarti kurang satu lagi. Satu lagi, ini berarti ini adalah satu lagi juga tangannya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang siklik itu tadi, alifatik ya, alifatik ingat tadi terbuka. Kalau yang siklik itu dibagi dua, yaitu alisiklik dan juga aromatik. Alisiklik itu berarti dia siklik terbentuk dari alisiklik, berarti rantai atom C semua. Jadi misalnya ini namanya alsiklik ya, alsiklik ini juga sama. Nah, kalau 5 juga sama ya, kalau misalnya kamu buat sini 1, kemudian di sini 1, lalu ini 1, lalu jadi kalau misalnya kamu hubungkan ini kemari, lalu ini ke sini, lalu ini, pokoknya membentuk siklus gitu ya. Oke, ini juga alsiklik. Kalau aromatik itu biasanya di antara siklik ini tadi ada double bondnya, ya. Jadi misalnya nanti kamu baca itu ada benzena begitu ya. Jadi ada benzena di antara sikliknya itu, ini membentuk siklik. Kalau misalnya seperti ini, berarti dia adalah alsiklik. Tapi kalau misalnya ada double bondnya, misalnya seperti terdapat pada benzena, ada double bond ini, lalu di sini itu namanya aromatik. Oke, itu ya. Jadi pembagian hidrokarbon itu seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita hapus dulu. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada keterangannya, kamu lihat nanti ya. Ya. Hidrokarbon jenuh. Nah, kalau jenuh itu berarti artinya itu adalah single bond. Tadi ya. Kalau tadi yang tidak jenuh ada alkena, alkuna yang double bond dengan triple bond. Oke. Lalu yang rantai tertutup itu tadi adalah yang siklik ya, yang siklik. Nah, yang siklik itu seperti ini. Oke, tadi saya sudah gambarkan, ini siklik. Ya, siklik ada C-nya 4, ada C-nya ini juga 4. Nah, jadi kalau siklik itu boleh juga single bond, boleh juga double bond. Seperti itu. Boleh triple bond nggak mungkin, karena nanti si tangannya menjadi 5. Ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini menjadi aromatik, karena di dalam sikliknya itu
ada double bondnya, ya. Nah, senyawa homosiklik atau karbosiklik merupakan senyawa siklik yang atom lingkarnya hanya tersusun dari atom C. Ya, karbosiklik namanya juga karbosiklik. Berarti sikliknya itu terdiri dari karbon semua. Oke. Nah, contoh-contohnya itu ada di sini. Ya, nama-namanya nanti apa namanya nggak usah dihafal dulu. Oke, yang jelas ini apa namanya karbosiklik semua yang sudut-sudutnya itu adalah atom C. Oke, atom C ya. Oke. Nah, kalau yang heterosiklik bagaimana? Kalau yang heterosiklik itu sikliknya ada unsur lain selain C. Ya, ada unsur lain selain unsur C, tapi dia membentuk siklik. Misalnya seperti ini. Ini kan siklik nih. Tertutup ya. Oke. Nah, tetapi ada unsur lain selain karbon, misalnya ini nitrogen. Kemudian ini ada oksigen, ada sulfur. Oke. Ada nitrogen, ada sulfur, ada nitrogen, ada nitrogen. Oke, itu namanya heterosiklik. Oke. Nah, jadi dari situ kamu sudah harus menguasai yang namanya pembagian hidrokarbon, yaitu alifatik dan siklik ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Kekasan atom karbon, kemampuan atom karbon itu berikatan dengan atom C lainnya ya. Karena C itu elektron keluarnya 4, maka dia banyak sekali senyawanya ya. Dia banyak sekali senyawa-senyawanya. Oke. Kita masuk dulu, ada yang disebut dengan yang ini atom C primer, atom C sekunder, kemudian atom C tersier. Atom C tersier begitu ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini pengertiannya dulu ya. Pengertiannya. Atom C primer, diperhatikan benar-benar nih. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Atom C primer mengikat satu atom C lainnya. Jadi kalau kamu misalnya berdiri, kamu gandeng satu orang ya, kamu pegang tangan satu orang, berarti dia itu adalah kamu adalah atom C primer. Ya, kemudian kalau dia atom C sekunder, berarti atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Berarti kalau misalnya kamu berdiri, kemudian tangan kiri kamu dipegang orang lain, tangan kanan kamu dipegang orang lain juga, maka kamu atom C sekunder, ya, diikat oleh dua atom C yang lain. Kemudian kalau tersier bagaimana? Tersier berarti diikat oleh tiga atom C yang lain. Sedangkan kuaterner, ada yang kuaterner nanti, berarti diikat oleh 4 atom C yang lain. Oke, nah kita coba gambarkan ya, kita coba gambarkan dulu biar lebih jelas yang mana primer, kemudian yang mana sekunder, yang mana tersier. Oke, kita gambar dulu. Intinya yang harus kamu kuasai adalah setiap atom C itu tangannya harus 4 ya, tangannya harus 4. Oke, nah misalnya saya gambarkan di sini. Misalnya ada satu atom C ya, kita buat di sini atom C dulu. Oke, kemudian tangan C itu misalnya adalah 4. Kita lihat ini ya. Oke, tangannya 4. Ya. Nah, biasanya setiap tangan itu adalah isinya H ya, H. Oke. Nah, misalnya saya tambahkan lagi di sini satu lagi C, kemudian ini tangannya sudah 1, berarti kurang 3 lagi. Berarti di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 1 lagi. Oke, boleh nggak saya tambahkan di sini lagi? Boleh, kita tambahkan di sini. Nah, tangannya udah 1 ini, maka di sini kurang 3 lagi. Makanya dibilang tadi rantai atom C-nya adalah terbuka seperti itu ya.
Lalu, oh saya mau tambahkan di sini juga. Oh nggak apa-apa, tambahkan di sini. Berarti di sini H, di sini ini, kemudian di sini ada tangannya lagi. Lanjut lagi, misalnya, oh saya mau tambahkan di sini, ya. Oke. Nah kalau seperti ini tangannya yang ini kan sudah dua, tuh dua berarti. Sorry. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu buat di sini, jadi C lagi, seperti itu ya, C lagi. Nah, ini mau kamu hubungkan lagi di sini. Berarti tangan yang ini kan C-nya, tangannya udah dua, berarti kurang dua lagi. Berarti di sini satu lagi, di sini satu lagi. Oke. Nah, boleh nggak saya tambah lagi ke sini? Ya boleh aja, tambahkan terus-terusan nggak apa-apa. Oke. Tambahkan terus, di sini misalnya CH, kemudian di sini. Nah, jadi ingat setiap garis-garisnya itu adalah H, ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini H, lalu di sini H, lalu di sini juga H, lalu di sini H, ini juga H. Oke, H yang di sini punya si C yang di bawah ya. Kemudian di sini juga H. Oke, kemudian di sini juga H. Ya, jadi setiap tangan-tangan yang itu ingat aja ini H, berarti yang di sini juga H. Oke. Nah, tadi dikatakan kalau dia misalnya adalah atom C primer adalah atom C yang diikat oleh satu atom C yang lain. Kira-kira yang manakah yang merupakan atom C primer dari gambar yang saya tuliskan di depan? Oke. Yang mana kira-kira menurut kamu yang merupakan atom C primer? Ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan sini ya. Ini misalnya atom C nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini misalnya nomor 3, ini misalnya nomor 4, oke, ini nomor 5, ini nomor 6. Berarti ada C-nya sebanyak 6 ya. Oke, nomor berapa yang merupakan atom C primer? Ya, atom C primer yang mana? Yang diikat oleh satu atom C yang lain. Atau boleh juga rumus ini biar kamu jangan bingung, boleh juga kamu persingkat rumusnya. Misalnya nomor 1. Nomor 1 kan C hanya 3. Berarti kamu tuliskan di sini C, lalu di sini H. Gitu ya, berarti 3. Oke. Lalu ada tangannya. Ini mengatakan terikat begitu ya, terikat ke C yang di sini. Yang di sini, kemudian yang C yang nomor 2 itu terikat ke atas dan juga terikat ke bawah. Ini ya, diikat oleh C dengan H3 juga. C H3. Oke. Ini kamu tuliskan CH3, lalu yang di bawah juga CH3. Nah, ini ya. Oke, CH3. Oke, lalu ke sebelah kanan lagi C nomor 5, C hanya 2. Oke, C hanya 2. Lalu ke kanan itu adalah C dengan hanya 3. Oke. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke.
Ini nomor 1 tadi, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6. Berarti yang primer yang mana? Atom C primer nomor berapa saja yang diikat oleh satu atom C yang lain. Nah, jadi gampangnya itu dulu kalau kamu lihat, ini kan C itu tadi tangannya 4, ini kan udah 3, berarti tinggal satu lagi nih. Oke, berarti kalau dia CH3 itu pasti dia adalah atom C primer. Ya, karena cuma satu dia berikatan dengan atom C yang lain. Oke, berarti di sini yang primer itu 1, 2, 3, 4. Berarti yang primernya ada 4. Oke, nah yang sekunder tadi adalah diikat oleh 2 atom C yang lain, Berarti kalau C tadi tangannya 4 sudah diikat 2, berarti tinggal 2, berarti CH2. Jadi C yang di ini diikat oleh atom C nomor 2 ini diikat oleh atom C nomor 6. Ya, berarti sekundernya 1. Tersier ada nggak? Tersier. Berarti diikat oleh 3 atom C yang lain, berarti dia hanya CH. Ada nggak? Di sini nggak ada, berarti tidak ada. Ya. Lalu ada nggak yang quaterner? Quaterner berarti diikat oleh 4 atom C yang lain. Berarti atom C yang ini nomor 2 ini diikat oleh 1 ini, nomor 5 dan nomor 4. Oke, berarti yang quaterner ada 1. Oke, ada 1 ya. Nah, diharapkan kamu menguasai apa yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, quaterner. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sudah tadi atom C primer, sekunder, tersier. Nah, ini senyawa karbon adalah senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen, itu senyawa hidrokarbon. Oke, namanya hidrokarbon, berarti senyawa terdiri atas hidrogen dengan karbon. Berdasarkan jenis ikatan atom-atom karbon, maka senyawa hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Tadi sudah ya. Yang jenuh tadi ciri-cirinya adalah single bond, sedangkan kalau tidak jenuh ciri-cirinya adalah ada double bond, ada triple bond. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kamu harus kuasai dulu yang ini. Bentar. Oke. Kita masuk ke yang jenuh dulu ya. Yang jenuh dulu berarti semua senyawanya itu adalah single bond. Berarti kalau misalnya CH4, kamu harus bisa menggambarkan CH4 ya. Jadi kalau misalnya ini udah kita gambar sebenarnya tadi, misalnya C hanya 4, berarti seperti itu. Ini rumus strukturnya ya. Seperti ini CH4. Jadi ada di sini ada tangan-tangannya, pokoknya ada tangan-tangannya seperti itu. Ya, setiap tangan itu adalah H gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu ada rumus molekulnya CH4, kemudian namanya metana. Nah, kamu nanti belajar hafal metana ya. Kalau N sama dengan 1 berarti CH4 ini pada alkana ya. Alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10 ya. Nah, ini ada rumus molekulnya C2H4. C2H4 sampai dengan C10H20. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya C2H4 itu rumus strukturnya bagaimana? Berarti kamu tinggal gambar aja, nanti ada C-nya 2. Oke. Misalnya C2H6 ya, kalau C2H4 itu pada alkena. Oke, ini ya. Berarti ini tangannya sudah ada 1. Berarti kurang berapa? Berarti kurang 3. Berarti di sini CH3.
boleh tulisnya, boleh tulis seperti ini ya, atau boleh juga CH3, C-nya di depan, hanya di belakang. Berarti ini juga berapa? CH3 ya. Oke, ini CH3 juga. Ya. Nah, kalau C5H12 bagaimana? Tinggal gambar aja nanti 1, kemudian 2, ini ya, kemudian 3, 4, ini. Oke, 5. Oke, tinggal nanti diorati di sini CH3, CH2, 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 CH3 seperti itu. Nah, kalau 10 bagaimana? Sama saja. Deretkan semua 10-10-nya, C sampai 10 begitu ya. Nah, di sini dikatakan ini dari golongan alkana, Nanti kalau misalnya kamu lihat dari rumusnya ini CH4, kalau N sama dengan 1, C-nya 1 hanya 4, kalau N-nya 2 hanya 6, N-nya 3 hanya 8. Dari situ nanti bisa kamu temukan rumus. Kalau berakhiran dengan ana, maka rumus umumnya itu adalah CnH2n tambah 2. Ya, CnH2n tambah 2. Oke. Ya, berarti jenuh ya, karena semuanya itu adalah single bond. Nah, kalau alkena bagaimana? Alkena itu kalau kamu lihat C2H4, ini nggak ada N sama dengan 1 ya, karena dia harus ada double bond, berarti dia harus ada diantarai atom C, berarti minimal C-nya 2. Oke, nah C2H4, C3H6, C4H8, berarti kalau misalnya sudah ada rumus molekul seperti ini, rumus umumnya apa? Rumus umumnya adalah CnH2n. Berarti ini CnH2n. Oke, nah misalnya menggambar rumus strukturnya bagaimana? Ini kan N sama dengan 2, berarti C2H4, berarti C-nya ada 2, hanya kok ada 4. Ingat tadi kalau dia adalah alkena ena ini ya. Oke, ena itu berarti ada double bond. Berarti di sini ada double bond. Oke. Nah, berarti sisanya berapa? Ini kan C ini tangannya udah 2, berarti kurang 2 lagi. Berarti di sini 2. Oke. Lalu ini juga sama, di sini juga CH2. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi C-nya ada 2, hanya ada sebanyak 4. Ya. Oke. Lalu selanjutnya juga sama. Ya, kalau misalnya C9H18, gambar nanti C-nya 9, kemudian hanya 18. Double bondnya di mana? Di mana saja boleh, terserah kamu. Mana aja ya. Oke, kalau misalnya alkuna bagaimana? Alkuna itu kalau kamu lihat di sini rumus molekulnya C2H2, kemudian C3H4, C4H6. Dari sini bisa kamu tentukan rumusnya enggak? Berarti dari sini, dari rumus molekulnya bisa kita tentukan rumusnya adalah Cn H2n minus harusnya huruf apa namanya, huruf kecil ya. Oke, harusnya huruf kecil. Oke, H2n ini H2n minus 2. Oke, itu rumus umumnya. Jadi bedakan nanti ya, rumus molekul, kemudian rumus struktur, kemudian rumus umum. Ya, rumus umum, rumus molekul, dan juga rumus struktur. Supaya jangan salah-salah nanti di ulangan yang ditanyakan apa, dijawabnya apa, seperti itu. Oke. Nah, ini kamu pelajari nanti, kamu hafal ya, meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Karena di sini juga sama ya. Cuma akhiran ana ganti dengan ena. Kemudian kalau di sini alkuna akhiran ana ganti dengan una. Ya.
Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena sampai dengan dekena. Ini etuna, propuna sampai dengan dekuna. Oke, itu harus dihafal ya. Kalau alkana hafal, biasanya alkena dengan alkuna pasti hafal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya. Alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n minus 2n jumlah karbon dalam tiap molekul ya. Nah, kemudian di sini dikatakan setiap rumus pada alkana, alkena, alkuna mempunyai perbedaan jumlah atom C sebanyak 1 atom dan jumlah atom H sebanyak 2 atom atau berbeda sebesar CH2. Ya, oke. Kita masuk dulu alkana, ya. Alkana, sumber alkana terbanyak adalah minyak bumi dan gas alam. Alkana diperoleh dari minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Oke, alkana mempunyai senyawa hidrokarbon jenuh. Jadi ingat, alkana itu kita buat di sini. Alkana itu saya sambil jelasin ya. Jadi tadi alkana mengingatkan lagi ini anak. Si anak ingat bahwa dia adalah senyawa hidrokarbon jenuh, berarti semuanya itu adalah single bond. Jadi ciri-ciri alkana itu single bond gitu ya. Oke. Yang mempunyai daya gabung kecil ya. Kalau udah jenuh maka daya gabungnya juga kecil kan. Rantai karbon pada alkana dapat terbuka alifatik, dapat juga bercabang, dapat juga tertutup atau aromatik. Jadi misalnya alifatik itu terbuka, kemudian ada juga yang bercabang. Kalau misalnya seperti ini berarti dia adalah rantai lurus, ya, rantai lurus. Oke, tapi ketika misalnya ditambahkan di sini satu, C-nya seperti ini, C ya, bukan H ya, maka dia sudah bercabang. Oke, nah boleh juga alisiklik, boleh juga aromatik. Oke, nah kemudian dikatakan senyawa alkana banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, banyak dijumpai ya. Misalnya alkana itu gas metana berarti CH4 ya, atau di gas di rumah itu ada yang namanya LPG ya. LPG mungkin kamu sering lihat, ada metana, ada etana, ada propana sampai propana ya. Oke, lalu nah kita masuk dulu si alkana semua. Tadi sudah rumus strukturnya seperti ini. 1C hanya 4. Rumus molekulnya tadi CH4 sudah. Kemudian atau boleh juga kamu gambar nanti dengan ada yang namanya molimut ya. Kalau apa namanya CH4 itu bentuk molekulnya seperti ini. Oke, lalu misalnya C26, C-nya 2 hanya 6. Nah, bentuk molekulnya seperti ini. Oke, dilanjut dengan yang lain juga sama. Kalau C36 ya sama juga, CH3, CH2, CH3 ya. Nah, kalau kamu lihat di sini rumus molekul, nama, titik didih, kemudian wujudnya. Nah, jadi semakin ke bawah kalau kamu lihat titik didihnya semakin bagaimana? Semakin besar ya. Jadi jumlah atom C-nya semakin banyak, berarti massa molekul relatifnya semakin besar. Maka titik didihnya juga akan semakin tinggi ya. Kemudian suhu
pada suhu kamar wujudnya seperti apa. Kalau 1, 2, 3, 4 gas, kemudian selanjutnya adalah cair. Oke, itu sifat alkana. Ingat, semakin tinggi banyak atom C-nya, PGD-nya semakin tinggi. Nah, yang pertama kita masuk tata nama alkana dulu. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Ini saya kasih contoh aja. Misalnya gini. Kita kasih contoh. Misalnya, tadi dikatakan adalah menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama. Misalnya ada dibuat seperti ini. 1, 2, 3. Oke, ini lurus atau bercabang? Lurus ya, jadi bisa seperti ini, membentuk garis. Oke, nah kalau misalnya saya tambahkan kemarin, ini lurus atau bercabang? Pasti bercabang karena ini ada cabangnya satu. Yang lurusnya yang mana? Yang ini yang lurusnya. Oke, kalau misalnya ditambahkan ini lagi. Oke, nah ini juga bercabang ya, tapi bercabang. Lalu yang dimaksud dengan nomor 1 yang mana? Menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai pokok. Jadi kalau misalnya kamu hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kan rantai terpanjang. Nah, tapi kalau misalnya kamu hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke sini 1, 2, 3, 4. 4. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya dibuat seperti ini. Ini kita lengkapin dulu, misalnya ini menjadi CH berapa? Ini kan tangannya udah 1, berarti ini CH3. Oke, ini CH2. Ini tangan ini sudah berapa? 1, 2, 3, berarti CH. Ini CH2, ini CH2, ini CH3. Ya. Nah, kalau kamu lihat seperti ini, berapakah rantai atom terpanjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 ya. Coba hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ya, coba kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti yang dihitung itu adalah yang ini. Dari bawah. Ini rantai terpanjangnya. Oke, itu rantai terpanjangnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk dulu nomor 2, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Cabang adalah gugus yang diperoleh dari suatu atom hidrogen melepaskan alkana sehingga mempunyai rumus CnH2n plus 1. Berarti CnH2n plus 1 ya. Itu namanya alkil. Berarti semua nama-nama yang tadi itu berakhiran dengan il. Oke. Nah, cabang biasa disingkat dengan R. Nama cabang diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana dengan akhiran il. Ya, atau dikenal dengan nama alkil. Jadi kalau tadi kamu sudah hafal metana, etana sampai dengan dekana, sekarang coba sebutkan mulai dari N sama dengan 1 metil. Ya. Mulai dari metil sampai dekil. Ya, jadi sekarang kalau misalnya ada orang dekil, jangan dibilang dekil begitu ya. Dekil, sakit hati kalau dibilang dekil, tapi bilang aja rumusnya dekil itu adalah C berapa, H berapa. Nah, rumus umumnya tadi kan sudah ada nih. Ini rumus CnH2n tambah 1. Berarti kalau dia dekil 10 dk C10 H 2 kali 10 tambah 1. Berarti C10 H21. Ya, jadi dari metil sampai dengan dekil kamu harus hafal.
Kemudian menetapkan nomor atau matung C dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung terdekat dengan cabang sehingga tung C mengikat cabang terdapat nomor kecil. Nah, nanti kamu baca ini ya, baca, baru nanti kamu bisa membuat namanya ya. Oke. Nah, sampai di situ dulu ya, sampai di situ dulu, sampai tata nama dulu ya. Nanti apa namanya, contoh-contohnya dan rumusnya kita pelajari sampai pertemuan berikutnya. Oke. Sekian, thank you.